Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang kami hormati Pak Rektor, seluruh sivitas akademika Universitas PGRI, para dosen, para tamu undangan, para mahasiswa. Terima kasih banyak Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika PGRI yang sudah memberi kami kesempatan. Mudah-mudahan selama 1 jam lah Pak ya, gak usah banyak-banyak kayaknya. Selama 1 jam ke depan kita bisa menambah wawasan, mempertebal keimanan, dan mengokohkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pesan-pesan, melalui pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai Pak, saya mau kesepakatan dulu. Kalau saya menyebut nama Muhammad, Bapak langsung simak Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu hadis populer Nabi bilang, al-bakhil, orang pelit itu, man dzukirtu indahu walam yusolli alaih. Orang pelit itu kata Nabi, kalau namaku disebut di sampingnya, dia nggak mau sholawat. Jadi kalau kita menyebut atau menyimak dimanapun, bahkan dalam sholat Pak, guru saya di Mesir, kalau tarawehan nih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum, menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam itu doa. Boleh enggak dalam salat? Ya boleh. Ketika imam menyebut Muhammad, kemudian hatta dalam salat sekalipun. Kita sih enggak biasa ya. Enggak biasa. Tapi maksud saya, hatta dalam salat pun itu guru kami ngajarinya begitu. Dimanapun menyebut atau menyimak nama Nabi Muhammad disebut, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya itu kan pendek Pak, ringkas, hitungan detik. Ngucapin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, 4 detik. Pahalanya, ini saya gak ngarang-ngarang. Karena urusan pahala kita nggak boleh mengada-ngada. Harus merujuk pada sabda Nabi yang sahih. Nabi dalam hadis yang sahih dan sebetulnya dihafal sama banyak muslim. Cuma kadang-kadang nggak diamalin. Man shalla alayya marratan, yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu biha alaihi asyra, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Saya mau bilang sekarang, kalau ada ungkapan Allah bersolawat, tentu Bapak Ibu sekalian, itu bukan berarti keluar suara dari mulut. Kalau kita bersolawat kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keluar suara. Dalam Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yushollun. Allah malaikatnya bersolawat. Maksudnya apa Allah bersolawat? Para ulama menjelaskan, solawat Allah itu maksudnya adalah imdad. Imdad itu kalau bahasa gampangnya, pemberian anugerah, rahmat, dan karunia yang bersifat spesial, khusus. Pemberian rahmat dan anugerah kepada kita. Kemudian saya mendengar satu ulama Al-Azhar namanya Syekh Abdul Ba'is Al-Kattani rahimahullah, udah wafat sekitar beberapa tahun yang lalu. Beliau bilang, kan tadi disebut 1 kali salawat ke Nabi itu balasannya Allah 10 kali salawat. Kata beliau, bukan kata saya ngutip aja. Kata beliau, 1 kali salawatnya Allah itu, 1 kali. Kan kita ngomong sallallahu alaihi wasallam, pendek itu. Balasannya kata Nabi, Allah bersalawat 10. Nah 1 kali salawatnya Allah itu, Gusti Allah itu, salawatnya Gusti Allah itu, artinya pemberian rahmat Allah kepada kita itu dengan solawat tadi,
tafuqul ujur wal hasanat. Dia bisa lebih baik dari banyak sekali pahala-pahala dan amal soleh yang kita lakukan. Curahan rahmat Allah itu. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad, tuh kan, baru saya ngomong. Kan nggak connect. Umat Nabi Muhammad, kita ini Pak, sama Allah ditakdirin jadi umat paling belakang. Usianya pendek-pendek. Apalagi zaman sekarang, di mana segala bentuk penyakit itu sudah bisa tersebar secara masif. Diabetes, anak-anak diabetes itu sekarang ada usia 30-40-an Pak. Asam urat, jantung, darah tinggi. Kalau zaman kita dulu, kakek-kakek kita dulu, usia 70 tuh masih bisa ke sawah, rokoknya masih kuat. Bapaknya ayah saya, sampai sekarang masih ke sawah. Dan menariknya orang-orang dulu tuh kalau nggak kerja sakit. Nggak tahu Pak, ada yang ngerasain nggak kayak gini? Kalau diam di rumah tuh sakit, nggak enak badannya itu. Kalau pergi ke sawah, ngarit gitu, di kampung, angon kambing, sembuh. Badannya itu memang begitu, karena mereka hidup pada zaman belum ada makanan-makanan instan seperti sekarang. Lifestyle-nya beda dengan kita. Usianya pendek-pendek, tapi adilnya Allah itu apa coba? Umat yang belakangan ini, yang usianya pendek-pendek ini, dikasih amalan-amalan ringan, amalan-amalan yang terlihat ringan, bahkan tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi pahalanya berlimpah. Banyak pahalanya. Saya perlu majelis tersendiri untuk mengabsen satu persatu amalan-amalan yang ringan, sederhana, tidak perlu banyak tenaga, tapi pahalanya seabrek-abrek. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya paling belakang, tapi urusan masuk surga disuruh paling depan. Bukan kita yang pengen begitu. Kita sih pengen, tapi maksudnya dalilnya juga ada. Di banyak riwayat disebutkan yang pertama kali menyeberang sirat dan yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya putri beliau Sayyidah Fatimah, kemudian dengan keluarganya, kemudian di belakangnya wallahu alam kita ada di mana itu. Tapi yang sebelakang-belakangnya kita itu masih paling depan. Yang lain umat-umat Nabi terdahulu subhanallah. Karena itu dalam peristiwa Isra Mi'raj suka dikutip tuh riwayat bagaimana Nabi Musa alaihissalam berharap kepada Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaannya banyak. Coba itu Pak, ngomong cuman sallallahu alaihi wasallam. Cuman ngomong gitu doang. Pahalanya sebesar itu. Bapak tadi sholat kan, kita sholat jemaah. Sholat jemaah itu selesai sholat Pak, kalau bisa yang belum tahu aja ini mah. Yang udah tahu ya lanjutkan istiqomah. Kalau bisa selesai sholat, jangan pernah tinggalkan baca ayat kursi. Baca ayat kursi itu hanya hitungan menit, pendek sekali. Pahalanya Pak, pahalanya bukan kata saya, Nabi yang bilang. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak akan ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali kematian aja. Artinya, coba bayangkan, sholat, habis sholat baca ayat kursi, dicabut nyawanya, pasti di antara dua sholat kan? Kalau dia dicabut nyawanya jam 3, ya antara zuhur dengan asar. Kalau dicabutnya jam 5, antara asar dengan maghrib. Udah pasti itu. Kita kalau dicabut nyawa, udah pasti di antara dua sholat, udah pasti. Kalau dicabutnya jam 2 malam Ustaz, ya berarti antara isya dengan subuh. Baca ayat kursi selesai sholat, dicabut nyawanya. Nabi bilang, orang ini jadi ahli surga. Tidak akan ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian aja. Gampang sekali ya. Ingat tapi Pak ya, menyangkut dosa sesama Bani Adam, menyangkut hak
sesama manusia, meskipun Nabi udah memberikan kemudahan kita masuk surga, tapi hak-hak dan dosa-dosa kita kepada sesama manusia itu belum tuntas. Akan ada pengadilannya nanti. Beda cerita itu. Tapi menyangkut dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya sifat-sifat yang diperkenalkan dalam kitab suci kita, Rahman, Rahim, Afu, Ghafur, Rauf, Rahim, Wadud, dan seterusnya. Jadi betapa kita ini, kalaulah kita sadar sekarang menjadi muslim tanpa kita minta, kita ini kan beragama rata-rata warisan sebetulnya. Warisan, sesuatu yang sudah given gitu loh. Bukan sesuatu yang mungkin ada 1, 2 atau berapa persen dari kalangan muslim di tanah air atau dimanapun yang memeluk Islam karena pencarian. Ada. Tapi rata-rata orang beragama Islam itu dari warisan. Hanya saja meskipun kita beragama dari warisan, wajib hukumnya dan fardu ain. Kalau nggak dilakukan dosa. Bahkan bisa jadi Islamnya nggak diterima. Wajib bagi siapapun yang sudah akil balik menjadi muslim, walaupun dia jadi Islamnya warisan, wajib dia mempelajari dasar-dasar agamanya. Fardu ain hukumnya. Harus tahu kenapa Allah disebut ada, kenapa Allah tidak bermula, kenapa Allah tidak berakhir, kenapa Allah itu harus maha kuasa, Ustadz. Kenapa dia harus maha mengetahui, kenapa dia harus maha mendengar. Wajib. Wajib fardu ain, dan itu yang sering diabaikan sama orang-orang Islam. Sholat tiap hari bertahun-tahun, puluhan tahun jadi muslim, tapi mengenal Tuhannya saja tidak. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kenapa orang beragama puluhan tahun tidak merasakan manisnya iman. Sholat jalan tapi tidak merasakan manisnya iman karena cara beragamanya dibalik. Yang penting dan fardu ain dia kesampingkan, yang kadang-kadang sampingan dia utamakan. Yang dipikirin tuh haji aja mau umroh. Ya kan ya, Pak ya? Ada orang kayak gitu kan? Sama membantu, bagus. Kita peduli kepada sesama, membantu orang. Kita melaksanakan ritual peribadatan, merayakan seremoni Maulid Nabi Isa, bagus. Tapi yang tidak kalah penting dan paling mendasar dalam agama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus didasarkan pada ilmu, bukan ikut-ikutan saja. Isra Mi'raj itu satu peristiwa agung dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin kebanyakan orang-orang muslim awam yang suka merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulid, merayakan seremoni keagamaan apapun, nuzulul Quran dan semacamnya. Kalau ditanya, kenapa kamu meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Buktinya apa? Alasannya apa? Saya mau tahu. Kan gak bisa Pak jawabannya, saya meyakini beliau sebagai Nabi karena orang tua saya ngajarinnya begitu. Gak bisa itu. Yang pertama kali ditanya waktu kita mati masuk alam barzah, ketemu mungkar nakir, pertanyaan pertama bukan berapa jumlah donasi yang kamu salurkan, apa jabatan yang pernah kamu pegang, bukan. Berapa kali kamu haji dan umroh? Haji itu kan ibadah bagi yang mampu aja sebetulnya. Kan begitu Pak? Pertanyaan pertama, the first question. Pertanyaan pertama yang ditanya sama malaikat ke kita itu, who is your God? Man Rabbuk? Tuhanmu siapa? Selama ini jangan-jangan banyak orang beragama mengenal Tuhannya tidak, dia hanya ikut-ikutan saja. Orang lain melaksanakan ini, ya dia ikut. Orang lain merayakan ini, dia ikut. Padahal yang paling pokok dalam agamanya dia lupakan. Tidak belajar apa sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Gusti Allah lebih dekat. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Itu yang fardu ain Bapak Ibu sekalian. Karena itu mudah-mudahan selama 1 jam atau kurang 40-50 menit ke depan, saya bisa membawa bekal yang bermanfaat. Yang fardu ain ini nih.
Kalau Isra Mi'raj cerita Pak, kronologi bagaimana Nabi peristiwa Isra Mi'raj, Bapak tanya ChatGPT udah tahu itu. Ya kan? Mau kronologi Isra Mi'raj, ChatGPT lebih detail penjelasannya ketimbang saya. Mau bercerita tentang apa hikmah di balik Isra Mi'raj, ChatGPT juga bisa jawab. Iya kan Pak ya? Ayo, kita sekarang mulai mengoreksi cara beragama kita yang kadang-kadang mengabaikan yang paling pokok dan fardu ain, sementara yang dibahas, yang diperhatikan itu hal-hal yang sifatnya sampingan. Yang paling pokok dulu, orang harus yakin, betul tidak agama saya ini agama yang benar dari Tuhan? Benar gak? Kita merayakan Isra Mi'raj, kita mengenal namanya mukjizat, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu benar gak? Keyakinan itu benar nggak? Jangan-jangan selama ini kita menganut dongeng. Jangan-jangan selama ini yang kita yakini sebagai nabi itu bukan nabi beneran. Jangan-jangan selama ini kita terjebak pada khurafat. Jangan-jangan selama ini yang kita warisi ini bukan ajaran yang punya dasar. Kan bisa aja Pak, orang beragama puluhan tahun nemu pertanyaan kayak gitu tuh. Baca atau lihat di TikTok, lihat di Instagram, orang meragukan agamanya, ibadah puluhan tahun lenyap dengan masuknya keraguan ke dalam hatinya. Gak percaya Nabi Muhammad lagi. Bisa aja. Nauzubillah itu. Kalau nanti tiba-tiba dia mengalami itu, dia gak bisa nyalahkan Gusti Allah, gak bisa nyalahin siapa-siapa. Kenapa? Dia sudah diberikan akal, diberikan kesempatan belajar, diberikan kesempatan bertanya, diberikan kesempatan berpikir. Dia nggak gunakan itu, akhirnya imannya copot, imannya rusak, pindah agama, bahkan meninggalkan agama, bahkan tidak percaya kepada Tuhannya, bisa. Saya punya banyak kisah cerita orang dulunya nih Pak, yang paling nyata, yang emang udah terkenal di tempat saya belajar di Mesir. Ada orang dulunya kalau tiap hari itu suka jadi khotib. Kebayangkan Pak, bukan orang awam ini mah, khotib. Pakai imamah, pakai sorban khas orang Arab itu tuh. Dia menulis buku yang membela agama Islam. Artinya ini orang berilmu. Dia penulis buku, suka naik mimbar, ahli agama. Di penghujung hayatnya jadi ateis. Tahu kan Pak, ateis artinya tidak percaya Tuhan. Di penghujung hayatnya, dia menulis buku-buku yang menunjukkan kekurang ajarannya terhadap agama. Mencaci maki agama, bahkan mencaci maki Tuhannya. Dia nulis buku, bahkan judulnya itu Al-Kaun Yuhakimul Ilah. Bapak cari aja di internet siapa itu namanya. Alam semesta menghakimi Tuhan. Pakai diksi-diksi kayak gitu tuh. Bisa kayak gitu. Ahli agama. Suka jadi khotib. Berakhir hidupnya menjadi ateis. Kok bisa Ustadz? Memang bisa. Itulah resiko kalau orang beragama hanya ikut-ikutan. Atau dia tahu. Bukan ikut-ikutan. Dia tahu. Dia paham agama. Cuma agama hanya sampai pada level pemahaman saja. Tidak masuk dan merasuk ke dalam sanubari hatinya. Tidak beragama dengan rasa cinta, tidak beragama dengan rasa atau ikatan emosional yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resikonya begitu. Yang beginian ini nih sebetulnya Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia suka ngadain Maulid, Isra Mi'raj, apapun itu namanya. Salah satu manfaat dan tujuan pentingnya adalah supaya hati kita ini diisi oleh rasa cinta itu. Karena orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, biasanya nggak mau lepas. Orang-orang yang meninggalkan agama, itu pasti dalam hatinya nggak punya rasa cinta kepada agama. Tapi orang yang dalam hatinya sudah tertanam rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada Allah yang telah menciptakannya, wallahi mau 1000 iblis sekalipun datang ke dia untuk meragukan, gak akan ragu. Karena sudah ada perasaan cinta itu. Itulah PR besar bagi kita semua.
Kalau kita merasa bertahun-tahun jadi orang beragama, hati terasa hampa, sholat tidak terasa nikmat, puasa hanya sebatas ritual saja, seremoni keagamaan hanya sebatas acara-acara artifisial aja, itu tanda hati kita belum connect. PR-nya adalah gimana caranya supaya kita dalam sisa kehidupan kita ini terus-menerus memupuk dan memperdalam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau nyinggung yang penting-penting. Apa buktinya dan kenapa kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah berapa kali tuh Bapak-bapak sholawat? Itu dihitung sama malaikat. Dihitung sama malaikat itu. Iya kan? Setiap kali saya menyebut Nabi Muhammad, Bapak keluar dari tempat ini, dosa Bapak berguguran itu. Itu rahmat buat kita. Ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad tuh kayak begitu. Setiap jengkalnya Bapak pergi dari sana ke sini, setiap jengkal likulli khutwah, setiap jengkalnya itu menghapus dosa. Iya kan? Bapak ketika datang ke kamar mandi, ketika Bapak berwudu doang Pak. Seiring dengan tetesan air terakhir yang mengucur, seiring itu juga dosa kita berguguran. Dan yang paling banyak dibasuh itu anggota yang paling banyak dosanya. Lihat bagaimana Allah itu sebetulnya ketika mentakdirkan kita sebagai orang beriman, Allah itu pengen. Allah itu sebetulnya menciptakan neraka bagi orang-orang yang sombong aja, yang gak mau aja. Kita ini sebetulnya diciptakan sama Allah. Bukti apa Pak? Apa buktinya kalau Allah pengen kita masuk surga? Coba lihat. Kita ini setelah diciptakan diberikan petunjuk. Gak dibiarkan sendirian. Dikasih petunjuk membedakan yang ini yang benar, yang ini yang salah, yang ini harus kamu ikuti, yang ini harus kamu tinggalkan. Diberikan petunjuk, bukan hanya sebatas petunjuk, diturunkan kepada kita sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas apa itu? Kurang jelas apa? Dikasih sebaik-baiknya pemberi petunjuk, sebaik-baiknya kitab suci, sebaik-baiknya agama, sebaik-baiknya syariat, kita dapat karunia itu. Kalau orang muslim sadar dengan karunia itu, harusnya nggak banyak mengeluh. Soalnya kalau nggak ada nikmat lain selain itu Pak, kan kita nanti mati semua. Setelah kita mati, ternyata itu tuh yang paling berguna itu. Yang paling berguna pas kita mati itu ya itu. Bukan yang lain-lain, yang lain cuma sampingan-sampingan doang. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali menerima wahyu, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada istrinya seperti cerita yang sering kita simak. Kemudian berkata, "Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir dengan diriku sendiri, kata Nabi. Karena nggak mudah Pak ngelihat malaikat itu. Ngelihat malaikat itu ngelihat satu wujud yang tidak biasa dan ada perbedaan entitas antara kita dengan dia. Itu perlu effort luar biasa. Nggak semua orang bisa. Hanya para nabi yang bisa. Para nabi pun ketika ketemu sama malaikat, mereka itu respon psikologisnya itu dahsyat luar biasa, tidak mudah. Ketika pertama kali berjumpa malaikat, beliau sampai menggigil, minta diselimuti sama istrinya. Istrinya bilang begini, "Kalla, wallahi la yukhzikallahu abadan." Demi Allah, wahai suamiku, Tuhan tidak mungkin menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim. Engkau ini punya kebiasaan menyambung tali silaturahim. Akhlaknya bagus. Sebelum jadi nabi aja, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang berbudi pekerti luhur. Pas ketika Nabi bilang, "Aku takut dengan diriku sendiri," istrinya menenangkan, bilang apa? "Wallahi la yukhzikallahu abadan." Demi Tuhan, Tuhan tidak mungkin menghinakan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haq. Engkau senantiasa menyambung tali silaturahim, membantu orang-orang lemah, membantu orang-orang yang tidak berdaya, yang kekurangan harta, yang terkena musibah. Engkau memuliakan tamu. Dia absen satu-satu, akhlak budi pekerti Nabi itu. Itu sebagai bukti pertama Pak.
Sebagai bukti pertama, Nabi kita Nabi sungguhan. Buktinya apa? Sebelum jadi Nabi sekalipun, akhlak dan budi pekertinya sudah disaksikan oleh masyarakat luas. Terkenal as-sadiq al-amin. Jujur, terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan kemungkaran. Seandainya, ini namanya seandainya, berandai-andai, jangan dipotong nih. Seandainya Nabi Muhammad pernah sekali aja bohong, sekali. Seandainya beliau pernah bohong sekali aja, misalnya, orang akan punya alasan untuk meragukan risalahnya, karena pernah bohong. Kayak kita sehari-hari, ada orang datang ke kita, menyampaikan informasi, satu orang jujur, yang nomor dua suka bohong, yang ketiga kadang bohong, kadang jujur. Saya hakul yakin kita semua akan sepakat dan lebih condong kepada informasi dari orang jujur. Betul tidak Pak? Normalnya kita begitu. Kita akan, bahkan kalau kita punya bestie yang udah kita kenal puluhan tahun, dan kita tahu dia orangnya itu berintegritas, gak pernah bohong, mustahil kita tiba-tiba mendustakan dia. Ya kan? Karena kita punya track record itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun hidup di tengah kaumnya, tidak pernah berbohong sekalipun. Bukti pertama. Karena itu sebetulnya Bapak kalau baca Al-Quran, orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu, sebetulnya mereka itu tahu dan gak mendustakan Nabi Muhammad. Nih saya berikan contoh. Di Quran itu ada ayat bunyinya begini. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang yang telah diberi Alkitab, orang Yahudi Nasrani di zaman Nabi maksudnya, sudah membaca kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka yang punya pengetahuan tentang kitab-kitab kuno, mereka itu, kata Al-Quran, ya'lamun. Mereka tahu bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka. Di ayat yang lain di suratul An'am dikatakan walaqad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka. Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu wahai Muhammad. Orang-orang kafir di zaman kehidupan beliau itu tidak mendustakan dengan hatinya. Mereka tahu ini bukan manusia biasa, kejujurannya sudah teruji, gak punya alasan mereka pengen mendustakan itu. Hatinya sebetulnya tahu ini utusan Tuhan, tapi mereka mendustakan dengan lisannya. Yang menarik Pak, di Al-Quran itu tidak ada satupun tuduhan orang kafir, orang musyrik kepada Nabi Muhammad sebagai pembohong. Itu nggak ada. Ada tuduhan gila. Ada tuduhan penyihir, ya nggak Pak? Nabi Muhammad dituduh sebagai majnun, sebagai sahir, sebagai penyihir. Tapi nggak ada satupun tuduhan mereka Nabi Muhammad kadzab misalnya. Pendusta, nggak ada itu. Nggak ada satupun. Karena mereka tahu ini manusia hidup puluhan tahun, nggak pernah sekalipun berbohong. Bahkan sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan, naik ke Jabal Sofa, hadisnya ada di Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Beliau naik ke Jabal Sofa, kemudian manggil suku-suku Arab. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fihir, ya Bani Fulan, Bani Fulan. Dipanggil satu-satu semuanya suku-suku Arab itu. Dan tidak biasanya, beliau naik ke satu bukit, tiba-tiba manggil orang tuh dengan suara yang kencang. Beliau kemudian bilang di hadapan mereka, orang banyak, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bisafhi hadzal jabal turid an tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, seandainya aku kabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik bukit ini, kan mereka di depan, Nabi Muhammad di atas bukit. Bukitnya kan gak kelihatan belakangnya. Bukitnya kan gak kelihatan. Beliau bilang, seandainya aku mengabarkan kepada kalian, ada pasukan berkuda di balik bukit ini akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Jawaban mereka semuanya sepakat,
ma jarrabna 'alaika kadziban qattu. Kami tidak pernah menjumpai kebohongan sekalipun dari engkau wahai Muhammad. Mereka percaya, Pak. Nabi yang naik di atas bukit bilang, kalau saya yang ngomong, ada pasukan berkuda pengen nyerang kalian di belakang bukit ini. Kalian gak ngelihat. Kalian percaya sama saya? Percaya mereka. Itu satu bukti. Makanya ketika Nabi datang ke Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta yang punya wawasan tentang kitab-kitab kuno, tahu kedatangan Nabi akhir zaman. Ketika datang ke Waraqah bin Naufal bilangnya apa? Kudus. Kudus. Hadan namus alladzi unzila ala Musa. Maha suci. Maha suci. Ini adalah malaikat yang dulu pernah diturunkan kepada Musa. Ya laitani akunu jaza'an. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku menjadi seorang pemuda yang gagah, idh yukhrijuka qaumuk, ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku menjadi seorang pemuda yang gagah ketika kaummu kelak akan mengusirmu. Nabi Muhammad terheran-heran, Pak, dengan perkataan Waraqah ini. Tahu nggak jawaban Nabi apa? Awa mukhrijiyahum? Mereka mengusir saya? Orang-orang Mekah itu akan mengusir saya? Nabi Muhammad gak membayangkan orang-orang Mekah mengusir beliau. Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun hidup di tengah orang-orang Mekah, tidak pernah beliau itu didustakan, tidak pernah dikucilkan, tidak pernah diintimidasi. Beliau hidup damai dengan mereka dan mereka semua tahu ini orang jujur. Sampai-sampai kalau kita baca kitab sirah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini episode lanjutannya, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu nitip pesan ke Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah. Jadi yang unik, orang-orang Mekah ini lisannya nggak mau percaya kepada beliau, tapi urusan titip menitip barang percaya sama beliau. Saking apanya itu? Saking terpercayanya dan teruji integritasnya di hadapan banyak orang itu. Lisannya nggak mau percaya, tapi urusan nitip menitip barang mereka percaya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang jujur, tidak pernah bohong. Kita nggak punya alasan untuk mendustakan risalahnya. Itu satu. Awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Tahu jawaban Waraqah apa selanjutnya? Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang dengan ajaran yang kamu bawa ini kecuali pasti dia akan dimusuhi. Dimusuhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sunnah kehidupannya sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad, sejak Nabi terdahulu, sunnah kehidupannya orang yang memperjuangkan agama Allah itu pasti dapat musuh. Sebutin Pak, Ustadz di Indonesia yang gak ada musuhnya sebutin. Ustadz Abdul Somad, banyak jemaahnya, musuhnya juga banyak. Ustadz siapa yang terkenal di Indonesia? Ustadz Adi Hidayat, musuhnya banyak juga. Ustadz siapa? Saya juga banyak musuhnya. Banyak musuh saya juga yang musuhin saya. Saya mah enggak musuhin mereka, enggak. Dimusuhin juga sama. Gak usah aneh Pak, memang sunnah kehidupannya begitu. Nabinya saja mengalami hal seperti itu. Sudah sunnah kehidupan. Bapak yang sekarang duduk di dunia pendidikan, kan pendidikan ini hal yang penting untuk pengembangan dakwah agama kita. Kan juga sama-sama penting. Kalau dapat problem, dimusuhi sama orang, ada orang gak seneng, itu mah biasa. Emang udah sunnah kehidupannya begitu. Gak usah heran. Ngurus masjid Pak. Soalnya saya kan sering keliling masjid. Curhatan pengurus masjid itu apa coba? Capek ya Ustaz jadi pengurus masjid itu? Kita berbuat baik aja, orang masjidnya seujuan aja. Ya kan begitu Pak? Gak usah heran Pak. Memang begitu nasibnya. Selama kita memperjuangkan, menyebarkan agama, udah pasti dimusuhi orang. Gak usah berharap orang suka sama kita semuanya, kagak bakal. Jadi kalau ada ustadz kagak ada musuhnya, saya mah ragu itu. Ustadz beneran apa bukan itu? Kalau ada ustadz kagak ada musuhnya, saya ragu terus terang. Itu ustadz beneran apa bukan itu? Karena ceritanya dari dulu, nabi sebelum Nabi Muhammad sekalipun, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Mereka telah didustakan
rasul-rasul sebelum kamu. Fasabaru ala ma kudzibu, tapi mereka bersabar. Wa udzu, dan mereka disakiti. Dibuli, Pak. Nasib orang-orang yang mengajarkan agama itu dibuli. Dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai penyebar dongeng, macam-macam. Quran disebut sebagai asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Biasa. Sunnah kehidupan bagi kita. Peristiwa Isra Mi'raj pun tidak lepas dari fenomena itu. Karena kalau kita baca sejarah, anugerah terbesar, salah satu anugerah terbesar Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah beliau ditinggal dua orang terkasihnya, kemudian beliau hijrah ke kota Taif. Di Taif juga sama, alih-alih disambut, beliau bahkan dicaci maki, dihina, diintimidasi, dikucilkan, dimusuhi sama orang sekampung kota Taif itu. Sampai kan disebutkan dalam riwayat, malaikat penjaga gunung sampai datang menawarkan diri. Lain syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain la fa'alt. Kata malaikat penjaga gunung, kalau kamu mau aku tumpahkan dua belah gunung Taif ini kepada mereka, akan aku lakukan. Dan beliau menolak. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap nanti Allah mengeluarkan satu orang atau siapapun yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Kalau beliau bilang musnahkan, musnah itu sulit. Taif udah nggak ada lagi jejaknya itu. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hati manusia biasa. Jadi itu, Pak, di samping beliau jujur, punya budi pekerti luhur, berakhlak, kan itu indikator pertama. Indikator pertama, kalau kita pengen nguji orang ini omongannya benar atau salah, dilihat integritasnya, kan begitu, Pak. Bapak kalau pengen nerima mahasiswa, kalau misalnya ada tes apa, kalau misalnya bukan tes akademik, apa sih Pak namanya? Tes uji kelayakan moral gitu, apa itu istilahnya? Kan dilihat di sekolahnya gimana nih orang nih. Kan begitu. Dilihat track recordnya. Kita kalau pengen milih pejabat kan kayak gitu juga. Pernah korupsi apa kagak? Kalau pernah korupsi, dipilih tetap. Kalau di kita tetap dipilih. Kalau ngasih duit tetap dipilih. Kalau di negara-negara lain kan nggak begitu. Kalau udah terlalu korupsi sekali, kalau di kita masih dipilih itu. Jadi melihat track record kehidupannya susah sekali kita dustakan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ini meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena beliau bukan hanya jujur, beliau mengaku bahwa beliau adalah utusan Allah. Di samping mengaku sebagai utusan Allah dan pengakuan ini dari orang jujur, kan sekarang kalau pengen kita nguji ini pengakuan orang ini benar atau kagak, dilihat karakternya, dilihat integritasnya, dilihat budi pekertinya, kan begitu, logik itu. Di samping mengaku sebagai utusan Allah, terbukti jujur, berintegritas, beliau mendatangkan bukti kenabian. Bukti kenabian itulah yang dalam bahasa agama kita disebut sebagai mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Apa yang sering diperingati tahunan di Indonesia dan di berbagai negara muslim, Isra Mi'raj itu hanya salah satu mukjizat besar yang beliau terima. Mukjizat terbesarnya beliau itu tidak membaca, tidak menulis, tidak punya guru, tidak belajar kepada ayahnya karena ayahnya meninggal ketika beliau dalam perut. Tidak belajar kepada ibunya, gak punya guru privat dari orang Yahudi ataupun pendeta Nasrani, tidak pernah berguru kepada siapapun. Tiba-tiba datang dari lisannya firman-firman yang berisikan sejarah masa lampau, kehidupan di masa mendatang, tuntunan kehidupan, moral, syariat, penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan, penjelasan sejarah para nabi terdahulu, kitab suci mereka, menyangkut banyak sekali hal yang disebut dalam Al-Quran
sementara beliau tidak membaca, tidak menulis, dan tidak belajar kepada siapapun. Pertanyaan sederhananya, dari mana itu beliau dapat? Hasil renungan, Ustadz. Maksudnya gimana hasil renungan? Orang beliau mengaku itu bukan hasil renungan saya. Seandainya Nabi Muhammad bilang itu hasil renungan saya, Quran itu, sudah selesai. Batal sudah kenabiannya. Beliau tidak mengakui itu sebagai hasil renungan pribadinya. Padahal Pak, saya penulis buku. Saya penulis buku sebagai perasaan manusiawi, kadang-kadang perasaan manusiawi ini. Kita kalau pengen nulis buku, kita tahu nih, buku kita bestseller. Itu pasti saya akan bilang ini karya saya. Kan begitu Pak ya? Kalau kita tahu ini buku bisa diteliti banyak orang, mengundang decak kagum banyak orang, saya akan bilang ini karya saya. Karya saya, pengen dihormati kita. Karya saya, hasil pemikiran saya ini. Supaya kita dihormati. Nabi itu bisa Pak bilang kayak gitu. Supaya dihormati orang, ini Quran hasil saya. Quran hasil belajar saya. Hasil pemikiran saya. Nabi punya itu, kesempatan begitu. Supaya dihormati orang, kan manusia normal pada umumnya begitu. Kalau udah tahu ini kitab istimewa, gak ada yang bisa menandingi dari makhluk, ya akan dibilang ini karya saya. Subhanallah, beliau tidak mengucapkan itu sama sekali. Padahal kalau Quran ini hasil belajarnya, udah pasti dibilang ini karya saya. Kan perasaan normal mah begitu, pengen diakui kita itu. Beliau katakan, "Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi, in attabi'u illa ma yuha ilai." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Bapak kalau baca Al-Quran, gak usah paham bahasa Arab. Gak usah paham bahasa Arab. Kan banyak orang bilang Quran itu sisi kemukjizatannya adalah bahasanya, ya kan? Bahasa Arabnya. Cuman kan kebanyakan orang gak pada paham bahasa Arab. Izin Pak Rektor. Betul. Saya selalu Pak. Kebanyakan orang gak paham bahasa Arab. Kalau baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, rasanya kita itu nggak ada, biasa aja. Karena kuping kita, telinga kita nggak biasa menyimak keindahan bahasa Arab. Saya aja yang 9 tahun hidup di Arab Pak, terus terang aja, saya 9 tahun hidup di Arab, sampai sekarang mungkin rasa saya baca Al-Quran nggak seindah yang dirasakan sama orang-orang Arab asli. Masih ada aja unsur kenon-Arabannya itu ada aja gitu loh. Gak bisa merasakan secara mantap keindahan Al-Quran itu. Karena saya orang asing. Tapi untuk mengetahui Quran ini firman Tuhan beneran, gak usah paham bahasa Arab. Cukup lihat kehidupan Nabi Muhammad, lihat isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu apa? Lihat kehidupan Nabi Muhammad, gak mungkin orang gak belajar, gak sekolah, gak punya guru bisa mendatangkan kitab kayak begini. Yang ditafsirkan berjilid-jilid itu. Kan kalau Bapak tahu sedikit tentang ilmu perbandingan agama, nggak ada tuh Pak. Kitab suci yang penafsirannya itu seabrak-abrak tuh nggak ada kayak Quran itu. Ada tafsir Mafatihul Ghaib 32 jilid. Ada tafsir Ibnu Katsir 8 jilid. Mahasinut Ta'wil karangan Al-Qasimi ulama asal Suriah 12 jilid. Ruhul Ma'ani karangan Alusi 17 jilid. Thohir Ibn Ashur yang dari Tunisia 23 jilid. Apalagi kitab tafsir itu. Mana mungkin hasil renungan orang biasa, mana mungkin bisa kayak begitu. Banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita pelajari dari Al-Quran. Tapi kita katakan sekali lagi, kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena beliau berbudi pekerti luhur, jujur, mengaku sebagai utusan Allah, dan datang dengan bukti yang bisa kita uji bersama. Karena itulah kita meyakini secara mantap, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antara bukti lain, Bapak Ibu sekalian, supaya tahu ini Nabi beneran, ya ini yang kita peringati kayak gini nih. Gak ada manusia normal bisa, kalau dongeng sih ada Pak, dongeng mah ada. Dongeng-dongeng orang bisa naik ke langit, Sun Gokong juga bisa naik ke langit kan? Saya soalnya masih hidup, gak tahu Bapak tahu itu gak serial Sun Gokong itu? Sun Gokong, Ton Sancong, Cupat Kai, Huneng. Dia naik ke langit kan? Ketemu Dewi Kuan Yin kan? Nemu kitab suci dia kan di sana kan?
Ya ada, dongeng mah ada. Tapi kenapa kita nggak bilang Sun Gokong sebagai nabi? Padahal dia bisa naik ke langit. Ya karena itu dongeng. Itu dongeng, dasarnya nggak jelas. Itu dasarnya imajinasi, cerita fiktif. Bukan fakta. Emang bedanya gimana Ustadz? Ini dongeng, ini fakta. Dilihat sumbernya Pak. Kalau ngelihat cerita-cerita aneh, apalah itu namanya, terserah. Sekarang pun banyak kan orang-orang menyebarkan cerita-cerita aneh itu. Kalau ngelihat cerita aneh, dilihat sumbernya. Yang mengabarkan siapa? Yang bilang cerita ini siapa? Kemudian, yang diceritakan siapa? Dua itu tuh. Supaya nggak terjebak dalam berita bohong dan khurafat-khurafat itu. Kalau dengar cerita aneh, lihat dua hal Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menceritakan dan siapa yang diceritakan. Kalau ada orang bilang, saya ketemu Nabi Muhammad tadi malam. Cerita, luar biasa itu. Bisa mimpi ketemu Nabi. Dilihat orangnya Pak, orang soleh apa bukan itu ngomong kayak gitu. Atau jangan-jangan itu tukang dusta, lagi ngumbar-ngumbar cerita hayalan aja. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Kalau ada orang bilang, tadi malam saya sholat di Ka'bah. Subuh-subuhnya udah ada di Jakarta. Dilihat orangnya Pak. Kalau ternyata ini seorang ahli ibadah, orang yang istiqomah, soleh, dan kita tahu akhlaknya, dia ngomong kayak begitu, dan dia tidak bermaksud mengumbar keistimewaan dirinya, bisa terjadi Pak. Itu bisa terjadi. Ada aulia atau para wali yang diberikan karomah oleh Allah. Namanya kalau dalam istilah Arab itu min ahlil khutwah. Min ahlil khutwah itu jadi orang-orang seperti bumi itu seperti dilipat bagi dia. Jadi sholat zuhur di Jakarta, asarnya udah ada di Mekah gitu loh. Itu ada Pak. Itu cerita aneh itu. Saya bisa membenarkan cerita itu kalau apa? Siapa yang diceritakan dan siapa yang menceritakan. Kalau yang menceritakannya begundal-begundal, orang-orang yang memang kita ragukan kejujurannya, gak usah percaya. Tapi kalau menceritakannya seorang alim yang istiqomah menjalankan syariat, istiqomah beragama, boleh jadi itu terjadi beneran. Kalau terjadi pada orang soleh, kita menyebutnya karomah. Kalau peristiwa luar biasa ini terjadi pada seorang nabi, itu namanya mu'jizah. Beda tuh Pak. Kalau peristiwa luar biasa itu terjadi pada orang yang akan menjadi nabi, namanya irhas. Kalau terjadi pada orang durhaka, namanya istidraj. Kalau terjadi pada orang awam, ada orang pergi ke jalanan, kemudian ditabrak mobil truk, tiba-tiba fisiknya sehat-sehat aja. Nggak kelindes, padahal dilindes beneran, tapi nggak luka. Itu namanya ma'unah. Tuh, istilah-istilah tuh. Istilah-istilah yang diberlakukan pada sesuatu yang khariq lil adah, yang peristiwa yang luar biasa. Ada atau enggak ada, Allah Maha Kuasa. Dia bisa saja membatalkan hukum alam. Apa masalahnya? Dia yang bikin alamnya kok. Bisa saja, mungkin, enggak mustahil itu. Enggak mustahil menurut akal kita mungkin aja. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya mendengar penjelasan ulama bilang, di zaman Nabi Pak, di zaman Nabi, itu orang muslim yang mendustakan beliau juga ada. Kebayang nggak? Betapa peristiwa ini tuh ujian keimanan, hatta bagi orang-orang muslim. Kalau orang kafir udah jelas mendustakan, diejek. Abu Jahal tuh bahkan memanggil semua orang-orang Mekah supaya mendengarkan penuturan kisah Nabi Muhammad supaya diejek bareng-bareng. Dalam riwayat dikatakan begitu. Ternyata ada sebagian kecil kaum muslim juga sama-sama murtad. Keluar dari agama gara-gara nggak percaya dengan kisah beliau ini. Padahal kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, kekuasaannya bersifat mutlak, dan Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan, bukan beliau yang berjalan tapi diperjalankan. Allah yang memperjalankan dengan kekuasaannya, tidak ada yang mustahil menyangkut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah masalah hati manusia. Masalah hawa nafsu manusia yang kadang-kadang enggan menerima kebenaran. Ketika kebenaran itu bisa mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukan sosialnya. Tahu Nabi Muhammad ini orang jujur, cuman orang-orang kafir di zaman itu, kalau diakui Nabi Muhammad sebagai nabi, jabatan mereka hilang.
Posisi sosial mereka lenyap ketika Nabi diangkat. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada seorang pembesar Madinah namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dulunya Abdullah bin Ubay ibn Salul ini mau diangkat sebagai pemimpin Madinah, mau diangkat sebagai kepala negara di Madinah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nabi Muhammad datang, ternyata orang-orang Madinah lebih simpatik kepada beliau. Diangkatlah Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Bikin traktat politik namanya Mitsaqul Madinah. Cek di internet itu. Isinya bagus sekali. Bahkan banyak sebagian sarjanawan barat mengatakan isi traktat atau traktat politik Madinah itu, Mitsaqul Madinah itu sudah mendahului konsep negara modern yang saya pernah baca, siapa namanya, Robert Bellah yang bilang bahwa isi traktat politiknya Nabi Muhammad ketika di Madinah itu luar biasa. Bagaimana beliau menyatukan suku-suku yang heterogen, suku Aus, suku Khazraj, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, hidup rukun bersama-sama. Yang masuk gereja, yang masuk sinagog diberikan kebebasan. Kan konsep yang kita butuhkan di negara modern kayak begitu. Yang bisa menjadi payung bagi bagi keragaman, bagi pluralitas masyarakat. Nabi Muhammad tuh bikin traktat politik kayak begitu dulu. Ketika Nabi Muhammad jadi pemimpin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul merasa iri. Akhirnya apa? Dia menjadi pembesar orang munafik, ngaku sebagai muslim supaya menghancurkan Islam dari dalam. Tujuannya adalah menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tahu, Abdullah ibn Ubay ibn Salul juga tahu, ini orang mulia, orang jujur, berbudi pekerti luhur, gak bisa didustakan. Tapi rasa iri atau rasa tidak suka hilangnya jabatan yang menghalangi mereka untuk beriman. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita semua hari ini dan mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu masih ada waktu apa kagak ini. Berapa menit saya Pak ceramah ini? Hah? Lanjut ya? Baik. Saya tadi bilang, neraka itu sebetulnya Allah ciptakan pertama-tama bukan untuk orang beriman. Untuk orang kafir. Bapak coba baca Quran sesekali. Nanti kan Ramadan nih. Ramadan baca Quran tuh kalau bisa sambil dibaca artinya, sambil dihayati. Berdasarkan renungan pribadi saya, kalau baca Quran, yang dikutuk sama Tuhan itu ternyata satu akhlak. Dan itu menjadi semen perekat orang-orang kafir. Mau itu munafik, mau itu musyrik, mau itu kafir. Rata-rata punya akhlak yang satu ini. Neraka itu didiami sama orang yang punya akhlak satu ini nih, yang paling bahaya. Yang jangan sampai hinggap di hati kita. Kalau akhlak ini nggak ada, insya Allah kita selamat. Apa coba Pak? Apa coba itu? Apa coba? Istikbar. Akhlak sombong. Itulah akhlak yang dulu pernah mengeluarkan iblis. Iblis itu ahli ibadah, ahli ilmu. Dia mengenal Tuhan. Iblis itu percaya sama Tuhan Pak. Iblis itu nggak ingkar sama Tuhan. Dia percaya sama Gusti Allah. Cuma kepercayaannya nggak manfaat. Karena kepercayaannya tidak disertai pengakuan dan ketundukan kepada Tuhan. Itulah akhlak yang dulu mengeluarkan iblis dari sorga. Itulah akhlak yang diwarisi oleh orang-orang kafir dari sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi terdahulu, orang-orang kafir sampai sekarang. Rata-rata yang gak mau beriman itu, ada sih orang-orang gak beriman bukan karena dia sombong, emang masih proses mencari Pak. Terutama di Eropa, di Barat itu. Banyak orang-orang yang sebetulnya belum memeluk Islam, bukan karena memusuhi Islam, cuma karena belum dapat penjelasan yang memuaskan tentang Islam. Makanya mereka masih nyari. Kasihan tuh sebetulnya. Saudara-saudara kita yang di Eropa itu, yang non-muslim itu, ada miliaran orang di dunia ini belum bersyahadat. Mereka belum mengenal Islam. Kalau tahu Islam yang sesungguhnya, udah selesai itu, beriman mereka. Tapi ada orang-orang sudah tahu Islam ini agama yang benar, diingkari dengan hatinya dengan kesombongan. Mari kita lihat Pak. Orang kafir disebutkan dalam Al-Quran. Wa yawma yuradul ladina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni. Hari ini kata Allah, kalian diberikan balasan yang menghinakan kalian. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Mereka dimasukin ke neraka gara-gara apa? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Wa bima kuntum tafsukun. Gara-gara kalian sombong.
kalian diberikan balasan yang menghinakan, kata Allah kepada orang kafir, atas kesombongan kalian di muka bumi dan kefasikan-kefasikan yang kalian lakukan. Disebutkan kesombongan dulu, baru kefasikan. Artinya begini Pak, kefasikan, maksiat, lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam kisah Iblis dengan Nabi Adam. Iblis diusir dari sorga bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak percaya kepada Tuhannya, bukan karena dia kurang ibadah. Iblis diusir dari sorga oleh Allah. Fakhruj minha, gimana? Ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kamu tidak layak sombong, Iblis di sini. Dikeluarkan dari sorga gara-gara dia sombong. Dikeluarkan dari sorga bukan karena dia bermaksiat aja. Bukan karena dia nggak mau sujud sama Nabi Adam doang. Jadi iblis itu dikeluarkan bukan semata-mata karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam sekaligus dia sombong kepada Tuhannya. Itu gara-gara itu. Karena itu dalam Al-Baqarah disebutkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lanjutannya apa Pak? Aba wastakbar. Aba. Iblis menolak. Kalau cuma nolak doang, itu jatuhnya maksiat. Namanya orang maksiat Pak, kalau tobat sama Allah pasti diterima. Pasti diterima. Cuman sayangnya iblis gak cuma maksiat. Dia menolak sekaligus istakbar. Aba wastakbar. Dia maksiat sekaligus sombong. Gara-gara kesombongan itulah dia dikutuk sampai hari kiamat. Yang menjadikan manusia sombong itu bermula dari hawa nafsu yang minta disembah. Jadi hawa nafsu kita ini, coba kita cek diri kita nih Pak. Hawa nafsu kita ini suka dipuji orang, bener gak? Suka dihormati. Itulah kenapa banyak orang-orang sudah kaya raya, punya duit ratusan juta, bahkan miliaran, masih pengen jadi pejabat. Karena dihormati orang itu rasanya enak Pak. Dapat privilege dari orang banyak itu rasanya enak. Hawa nafsu itu cenderung dia pengen jadi Tuhan kedua. Hawa nafsu kita ini pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen dibesarkan, pengen dihina gak mau dia. Hawa nafsu paling gak mau dihina dia. Paling sakit dia dihina, direndahkan itu. Hawa nafsu kita itu. Agama itu turun ke dunia ini tujuannya diantaranya mendidik hawa nafsu kita itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua ibadah dalam Islam, semuanya, saya bilang semuanya, hampir semuanya, kalau langgan berkata semuanya, hampir semuanya itu bertujuan mendidik hawa nafsu kita. Dari mulai kita sholat, coba aja lihat, perhatikan gerakan-gerakan dan bacaan sholat itu. Isinya apa itu coba? Isinya adalah mengetuk kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan kita nggak layak sombong di dunia ini. Kita ini hamba yang lemah. Disuruh sujud, disuruh ruku. Lafal pertama yang diucapkan pun menyaksikan kebesaran Allah dan melenyapkan kedirian kita. Allahu Akbar. Sementara orang sombong mengatakan, enggak saya. Hasil kerja keras saya. Ini saya dan saya. Puasa yang mau kita tunaikan juga sama. Itu bagian dari edukasi mendidik hawa nafsu kita supaya terkendali. Kalau nafsu terkendali, ilmu akan bermanfaat. Coba, banyak orang pintar di dunia ini, kita nggak usah bicara dunia, di Indonesia aja. Indonesia kita ini nggak kekurangan orang pintar. Setuju nggak Pak sama saya Pak? Orang pintar banyak banget. Orang pintar tuh banyak banget di negeri kita itu. Tapi ilmu manakala tidak diimbangi dengan iman atau dia dibungkus dengan hawa nafsu, ilmu itu alih-alih memberikan maslahat, yang ada dia memberikan mafsadat. Ya kan Pak? Fakta kan? Banyak orang terpedaya dengan ilmunya. Kalau Bapak pernah lihat di medsos, ada ustadz, ada kiai, ada pemuka-pemuka agama yang melakukan pelecehan seksual. Ada apa ya? Yang kayak gitu ya. Itu contoh Pak. Ilmu yang gak manfaat. Ilmunya dia tahu halal haram. Itu ustadz-ustadz kayak gitu kalau disuruh berdalil, dia langsung gak usah buka Quran, itu langsung ngomong dia. Ini halal, ini haram, tahu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, tahu dia. Itu contoh Pak, manakala ilmu tapi tidak diimbangi
dengan hawa nafsu yang terdidik, akhirnya begitu. Jadi malapetaka. Kita disuruh berpuasa, haji, zakat. Emang zakat itu kenapa diwajibkan? Orang kebanyakan menjawab itu supaya menghilangkan kesenjangan sosial, betul? Supaya yang fakir tidak terlalu fakir, yang kaya tidak terlalu kaya. Kan begitu zakat itu diantara manfaat sosialnya. Tapi yang sering orang lupakan coba apa? Zakat itu pendidikan bagi hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu lebih suka menahan ketimbang memberi, betul nggak Pak? Buktinya apa? Kalau kita di masjid, keropak lewat di depan kita, ada duit 100.000, 5.000 sama 10. Yang Bapak kasih yang mana? Bagus, jujur itu. Itu bukti Pak. Nafsu kita itu lebih suka menahan ketimbang memberi. Disuruh zakat sama Gusti Allah itu. Pendidikan hawa nafsu kan? Jadi semua ibadah yang kita terima sekarang ini, yang kita lakukan selama ini, di antara tujuan pentingnya adalah mendidik hawa nafsu ini. Jangan sampai kita hidup seperti binatang yang kerjaannya makan, minum, tidur, bermain, selesai. Kan begitu binatang. Makan, minum, tidur, bermain. Sebatas itu aja. Berhubungan badan. Ada manusia kayak begitu? Ada. Agama turun di antara tujuannya supaya mengangkat derajat kita, jangan sampai seperti binatang. Karena kita dikasih akal, kita diberikan hati nurani, kita diberikan panduan hidup, diturunkan kepada kita sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pagi ini, bukan pagi, saya udah ngeblank ini. Siang, jam berapa sih? Ya, sore ini kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita sekarang, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di sorga. Mudah-mudahan kita keluar dari ruangan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat di negara kita doakan Pak, semoga dapat hidayah. Yang sudah berlaku baik, beramal soleh, kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Anak-anak kita, cucu kita, diri kita semua kita doa mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat, sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya buru-buru karena ada jadwal di Bintaro. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Doakan saya mudah-mudahan sehat juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.